Bawaku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu. Shalom GSKI Gajah Mada. Puji Tuhan kita boleh beribadah meskipun di tempat masing-masing, tapi kita tetap ingin memberikan yang terbaik untuk Allah kita. Mari teduh tenangkan gelombang jiwamu. Kita akan sembah Tuhan. Allah Roh Kudus, hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus,
Kami berikan yang terbaik hanya untuk-Mu. Kami mohon hadirlah Bapa, bersekutu bersama kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Hanya ada satu penantian kita, yaitu di rumah Bapa yang senang. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tepuk tangan dengan semangat. Amin. Yes. Ke rumah Bapa yang senang, di mana tiada lagi perang dan tiada suka dan celah. Kesana aku rindu, ke rumah Bapa yang senang, ke rumah Bapa yang senang, di mana tiada lagi perang dan tiada suka dan celah. Kesana kami rindulah, kesana kami rindu. Bersama katakan sabar, dalam susah sukamu sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, lebih kuat. Katakan sabar, sabar, dalam susah sukamu sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Dan bila jiwa kita lelah, dan bila jiwaku lelah, di dalam susah sukarnya, kami rindu rumahku, rindu rumah Bapa terang. Di mana aku kembali katakan bersama, sambil jiwaku lelah, di dalam susah sukarnya, rindu rumah Bapa terang. Di mana aku katakan sabar, sabar, dalam susah sukarmu sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar, amin, dalam susah sukarmu sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Kembali dengan semangat bertepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Katakan rumah Bapa yang kudus, rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus. Ke situ hatiku rindu, berkumpul dengan Tuhan. Ke rumah Bapa yang kudus, ke rumah Bapa yang kudus, di mana ada penebus. Kami rindukan rumah-Mu. Ke situ hatiku rindu, ya, berkumpul dengan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan sabar, dalam susah
lebih lagi. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan selalu sertamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Sabar, sabar, Dia beri kuat padamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama dibentuk oleh firman yang akan disampaikan. Sungguh Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Tiada satu pun yang dapat menggantikannya. Dengan tulus kita sama-sama katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita ulangi lagu ini bersama-sama, kita katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Tidak sekalipun kami goyah, Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kami tahu Engkau bersama dengan Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. lebih tulus kita berikan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, Sebab kami tahu Kau selalu beserta kami Tuhan. Bersama kita katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dengan sepenuh hati kita katakan, sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami sungguh kita naikkan pujian, katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Lalu kami masih bisa berjumpa walaupun melalui virtual online. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan. Berfirmanlah melalui mulut bibir hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan. Biar kebenaran firman Tuhan ini bisa mengubah paradigma pola pikir kami dalam pengiringan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk.
Bapak Ibu, Saudara kekasih, pada kesempatan ini saya bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu, khususnya bagi jemaat GSKI Rehoboth Gajah Mada yang telah lama kita tidak berjumpa tatap muka. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui sarana virtual online, di mana posisi kita berbeda lokasi, tapi kita masih bisa berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kekasih, masa pandemi COVID-19 ini merupakan satu peristiwa yang dahsyat, di mana kita harus dikarantina wilayah, pembatasan fisik berskala besar, yang biasanya kita, khususnya Anda orang dewasa muda, dalam kesehariannya berangkat pagi, mencari nafkah, pulang sore, bahkan malam hari, susah untuk mengatur waktu berjumpa dengan anggota keluarga, bahkan bisa beralasan untuk kita sulit berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Justru pada kesempatan pandemi COVID-19 ini, di mana kita keseharian berada di rumah, kesempatan itulah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sendiri, Bapak Ibu, walaupun kesibukan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai praktisi, sebagai dosen, yang biasanya dalam keadaan sebelum COVID-19 ini untuk melakukan pertemuan atau mengikuti seminar, training, itu sulit. Tetapi sekarang dengan fasilitas Zoom, saya bisa mengikuti dalam seminggu bisa 2-3 kali seminar, training dengan jarak yang berbeda. Sadar atau tidak, dengan keadaan ini, baju mewah yang kita miliki, kendaraan mewah, aksesorisnya yang kita banggakan, kita tidak gunakan. Kita diamkan sepanjang hari di rumah. Kita mungkin hanya menggunakan baju yang biasa. Justru itulah keadaan normal baru yang Tuhan inginkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu topik yang adalah judulnya koneksi. Corona kill everything. Kalau kita menyaksikan saudara-saudara kita, baik dalam dunia industri, perhotelan, pariwisata, dan sektor lainnya mengalami keterpurukan. Perusahaan skala menengah besar telah melakukan pengurangan karyawan, pengurangan jam kerja, PHK besar-besaran. Sungguh prihatin. Jadi kalau Bapak Ibu yang menyaksikan program ini yang masih berkesempatan bekerja, bersyukurlah. Berarti Tuhan masih mengasihi kita. Sadar atau tidak Bapak Ibu, keadaan ini sekarang ini terjadi. Banyak pakar memprediksi dampak dari pandemi COVID-19 ini bisa 3-4 tahun ke depan dampaknya. Kita sudah rasakan Bapak Ibu, di mana keadaan-keadaan ini sekarang kita alami. Makanan, minuman yang kita bisa pesan melalui delivery, belanja online besar, check in, check out kita dicek, kita harus jaga jarak. Jadi walaupun pemerintah sedang mensosialisasikan PSBB transisi menuju PSBB new normal, normal baru, kegiatan peribadahan gereja
yang diizinkan hanya maksimum 50% Bapak Ibu. Dan kalau ini terjadi, kebanyakan maaf kata orang-orang yang berusia indah itu tidak diizinkan beribadah. Untuk itu kesempatan ini saya sebagai hamba Tuhan, bagi Anda yang usia dewasa, dewasa muda, ajari orang tua untuk tetap bisa belajar kebenaran firman Tuhan walaupun via online. Kita bisa menggunakan smartphone kita, bisa membuka YouTube, kita bisa menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, baik renungan, harian. Itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kita akan kering manusia batinnya kita. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita harus berusaha. Nah, salah satu media ini dibuat dari GSKI Gajah Mada adalah sebagai sarana untuk mendekatkan kebenaran firman Tuhan ini dengan jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja mendengar kebenaran firman Tuhan bisa lupa. Kalau dengan YouTube streaming ini Bapak Ibu lupa, bisa putar ulang. Sampai kita bisa memperagakan kebenaran itu dalam perilaku tingkah laku kita sehari-hari. Ini salah satunya Bapak Ibu, online class, yaitu kegiatan yang semua dilakukan via online, virtual. E-money semuanya cashless. Jadi orang kalau bayar cash sekarang sudah mulai alergi. Dikatakan kalau terima uang itu banyak virusnya. Jadi semua e-money. Ini terjadi Bapak Ibu. Dan ini salah satu penelitian Bapak Ibu, apa yang terjadi di dunia dalam 1 menit, di mana dunia ini semua terkoneksi, terhubung. Yang terbesar ini 190 juta email, 190 juta email per menit, dan 59 juta message send itu dengan WhatsApp group. Jadi 1 detik itu hampir 1 juta send message. Ini membuktikan dunia sekarang terkoneksi satu dengan yang lain, integrasi, terhubung ya, dengan Netflix, Facebook, YouTube, Google, apapun kita lakukan dengan smartphone kita. Sadar atau tidak Bapak Ibu, teknologi yang memungkinkan kita masih tetap bertahan hidup dalam pandemi COVID-19 ini. Dengan perangkat teknologi itu, kita bisa melakukan aktivitas yang kita mau. Kita bisa order makanan, kita bisa belanja, bisa komunikasi. Jadi jangan berprinsip kalau kita kerja harus tetap berada di kantor. No, justru dengan keadaan ini work from home, kita bisa bekerja dari rumah dengan perangkat teknologi. Kenapa tidak kita gunakan itu dengan kegiatan rohani? Jadi sebenarnya bukan saya tidak mengizinkan Bapak Ibu datang beribadah. Nanti kalau keadaan sudah normal, Bapak Ibu bisa datang beribadah kembali di gereja. Tapi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita bisa beribadah melalui streaming online. Nah itu Bapak Ibu. Semua terkoneksi. Semua terkoneksi. Koneksi. Nah ini kalau kita koneksi dengan dunia terus menerus, waktu kita habis hanya untuk memburu segala keinginan kita. Itu koneksi dunia. Sekarang, maaf kata Bapak Ibu, saya minum dulu ya.
Sekarang masalahnya bagaimana dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kita bisa tetap beradaptasi. Ini saya tulis Bapak Ibu, bukan orang yang kaya, orang yang besar, orang yang kuat yang bisa bertahan hidup saat ini. Tetapi orang yang mampu beradaptasi. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, berubah, bisa beradaptasi, yang mampu menerima kenyataan, tidak komplain. Jadi dengan keadaan ini jangan komplain dengan Tuhan, apalagi kita berani melawan arus tanpa masker, kita tidak menjaga jarak. Kita melakukan sesuatu yang dengan orang yang ramai. Sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita sakit, jangan bangga atau menjadi penghargaan kita datang bekerja. Justru saat ini kalau kita sakit, kita datang misalnya ke kantor, ke gereja, itu orang di sekitar kita yang takut dengan kita. Itu kita harus sadari. Jadi kita harus merubah. Everything is changed. A new system is coming. Rubah pola pikir kita. Seperti Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 2. Rubah pembaruan pola pikirmu. Sehingga dia bisa dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan dan sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Teknologi membuat orang bertahan hidup, benar. Coba kalau tanpa ada wifi, internet, kita tidak bisa berkomunikasi. Nah sekarang masalahnya bagaimana kesempatan waktu yang ada ini kita berkoneksi dengan Tuhan Bapak Ibu. Terkoneksi dengan Tuhan. Ada bukunya Bapak Ibu, kalau yang waktu senggang Bapak bisa browsing di internet, cari buku ini, judulnya Koneksi dengan Tuhan. Tulisan Susan Cartagena, memberkati Bapak Ibu. Sejak usia remaja Susan ini cinta dengan Tuhan. Kemudian dia menikah dengan suami dan memiliki keluarga anak yang diberkati Tuhan. Tetapi suatu ketika suami yang dikasihinya menceraikan Susan. Kemudian Susan dengan menerima kenyataan ini tetap mengikuti arus, tetap koneksi dengan Tuhan. Dia sekolah teologi sampai akhirnya dia menemukan kekasih Cartagena. Jadi ditulis namanya sampai hari ini Susan Cartagena. Susan Cartagena. Salah satu kutipan bukunya adalah ditulis, orang yang koneksi dengan Tuhan harus rela melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tertulis dalam Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, sesungguhnya kita menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Sebaliknya, kalau kita koneksi dengan Tuhan, kita akan mencapai masa depan yang penuh dengan kepastian, yaitu surga, langit baru, dan bumi yang baru. Hal ini kita harus fokus Bapak Ibu. Yang satu ini, kita harus serius. Kita harus serius. Kita akan meninggalkan dunia ini, sadar atau tidak Bapak Ibu. Kita harus rela melepaskan keterikatan dengan dunia. Jadi bukti kita koneksi dengan Tuhan itu Bapak Ibu bukan ditentukan saat kita mengikuti ibadah seperti ini.
bukan hanya ditentukan seperti ini. Koneksi dengan Tuhan itu bukan hanya ditentukan saat kita berdoa pagi, membaca renungan. Bahkan kita berkesempatan sekolah teologi, kita sudah belajar ilmu tentang Tuhan. Bukan di situ Bapak Ibu yang esensinya, bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan. Maksud saya bukan saya mengecilkan sekolah teologi ya Bapak Ibu, saya juga sekolah teologi ya, tapi itu tidak membanggakan banget Bapak Ibu. Karena belajar teologi itu belajar ilmu tentang Tuhan secara konsep kognitif. Kalau itu tidak diperagakan lewat kehidupan kita sehari-hari, kita tidak memperlihatkan jati diri kita, integritas kita, percuma. Jadi kalau kita mendengar kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita hanya mendengar tok, tidak memperagakannya, percuma, buang-buang waktu. Jangan sampai keadaan sulit, keadaan susah, keadaan sakit, di PHK, baru kita mencari Tuhan, baru kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Terlambat Bapak Ibu. Justru dalam keadaan muda, dalam keadaan sehat, dalam usia produktif, ayo loh kita koneksi dengan Tuhan. Jangan kita hanya berbangga menghitung waktu hidup kita, umur kita saat ini. Tetapi belajarlah kita menghitung berapa sisa waktu hidup kita. Itu yang lebih prinsip. Sampai engkau kita mencapai yang dikatakan koneksi dengan Tuhan. Rela melepaskan keterikatan dengan dunia. Bukan berbangga dengan harta, kekayaan, rumah, gelar, jabatan yang kita raih. Bukan itu. Saya Bapak Ibu dalam kesehariannya sebagai pengajar, sebagai dosen, kadang-kadang saya merasa prihatin melihat mahasiswa-mahasiswi yang hanya sekolah untuk mencari nilai. Setelah lulus dia nggak tahu kemana, apa yang dia lakukan. Maksudnya dengan gaya sekarang ini orang belajar setelah lulus lupa. Dia tidak bisa memperagakan ilmu yang dia raih selama perkuliahan itu. Makanya di tempat saya mengajar itu ada 3+1. Maksudnya 3 tahun sekolah di kampus teori, 1 tahun itu bekerja di kantor, di perusahaan, di pabrik. Benar-benar 1 tahun. Tujuannya adalah setelah dia lulus 4 tahun atau 5 tahun di wisuda, dia bisa memperagakan ilmu yang dia dapat baik secara teori maupun praktek. Sehingga bisa mengaplikasikan, bisa diandalkan di perusahaan itu, bisa menjadi agent of change. Itu loh. Jadi kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya secara konsep, secara nalar. Tanpa kita memperagakan kebenaran itu. Peragakan kebenaran itu lewat masalah. Lewat keadaan yang tidak nyaman. Lewat sesuatu yang tidak membuat kita senang, kecewa. Disappointment. Dianggap tidak ada atau diperlakukan gak adil. Ini yang harus kita perjuangkan dengan serius. Itu Bapak Ibu Saudara kekasih, itu namanya belajar koneksi dengan Tuhan. Nah Tuhan Yesus pun memperagakan itu Bapak Ibu. Ketika Tuhan menghadapi penyalipan. Sebelum disalib Tuhan berdoa di Taman Getsemani, ditulis dalam Matius 26 ayat 39. Firman Tuhan berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini bukti loh, Tuhan Yesus pun memperagakan koneksi dengan Bapa. Ini bukti.
dengan sujud dan berdoa. Jadi berdoa itu Bapak Ibu bukan hanya saat kita susah minta-minta kepada Tuhan, bukan. Justru itu koneksi, bukti kita koneksi dengan Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, ditulis dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita koneksi dengan Tuhan, kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Saat susah aja kita cari Tuhan, no, sepanjang waktu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan mendengarkan. Jadi bukti kita koneksi dengan Tuhan itu ada interaktif gitu loh. Mengalami Tuhan setiap hari. Jadi kalau ibu-ibu yang menyaksikan program ini, kalau suami di PHK jangan diomelin. Jangan dibuat dia gak nyaman. Kalau dibuat gak nyaman, di rumah diomelin terus, cepat mati dia Bapak Ibu-ibu. Justru kita bersyukur berdoa, berarti ada maksud Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu banyak waktu, jangan main HP sepanjang hari. Browsing Facebook, YouTube, Instagram yang hanya hoax yang membuat kita takut. Tapi malah sebaliknya. Bagaimana kita menggali potensi kita untuk menghasilkan sesuatu, bisa menambah nafkah keluarga, bersyukur. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Inilah bukti orang yang koneksi dengan Tuhan Bapak Ibu. Nggak perlu takut dengan keadaan ini. Walaupun yang tadi saya katakan, keadaan pandemik COVID-19 ini akan berlangsung panjang waktunya. Makanya dengan keadaan itu, ayolah Bapak Ibu, bergiatlah untuk menyaksikan program melalui YouTube streaming yang diadakan di GSKI, khususnya GSKI Gajah Mada. Nanti Bapak Ibu di akhir program ini ditayangkan, di sana ada sosial media. Bapak Ibu bisa klik subscribe, klik loncengnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi kegiatan dari GSKI Gajah Mada. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, bisa diberi informasi melalui online. Demikian juga di sana dituliskan ada rekening bank yang Bapak Ibu bisa mengembalikan persembahan kasih untuk kegiatan gereja di GSKI Gajah Mada khususnya. Sehingga kegiatan ini bisa terus berlangsung. Bapak Ibu bisa disegarkan dengan kebenaran-kebenaran firman yang bisa membuat kita semangat tetap hidup. Ini Bapak Ibu, dan ini salah satu lagunya yang kalau kita nyanyikan, ku rindu setiap waktu. Jadi bukan sewaktu-waktu. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Engkaulah Tuhan, dalam merespon kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau pegang teguh. Engkaulah Tuhan, katakan,
Engkaulah Raja berdaulat atasku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Mampukan kami Tuhan bukan hanya mampu mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Ajar kami Tuhan di sisa waktu hidup yang Tuhan masih izinkan bernapas dan hidup di muka bumi ini. Ajar kami untuk belajar memperagakannya. Tuhan mengajarkan kami untuk terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu. Biar hidup kami dikoordinasi, dikoneksi dengan Tuhan, sehingga kami bisa mengalami Tuhan dimanapun kami berada. Nama Tuhan dimuliakan. Biar apapun yang kami lakukan, kami bersyukur. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, ajar kami Tuhan untuk tidak mengeluh, tidak mengkomplain kepada Tuhan terhadap keadaan ini. Tetapi sebaliknya, ajar kami Tuhan untuk semakin mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, berdoa. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan adalah perlindungan bagi kami, tempat perlindungan yang sangat terbukti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan memberkati.